Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Maret 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Selain anggota BRIMOB, Praturian juga tembak rekannya sesama anggota TNI. Oknum TNI dari Batalion Arhanud 11 WBY, Praturian juga menembak rekannya sesama TNI Prada Raju. Peristiwa tersebut terjadi di Pos Satgas Liang, Kecamatan Teluk Elpa Putih, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu 16 Maret 2022 pukul 1.30 waktu Indonesia Timur. Informasi yang diterima tribunambon.com menyebutkan kejadian ini bermula usai Praturian berbicara dengan Danposnya terkait kondisi orang tuanya yang sedang sakit. Kemudian dia secara tiba-tiba masuk ke dalam gudang senjata dan mengambil senjata miliknya. Kemudian melepaskan tembakan sebanyak 1 kali ke arah Danpos. Setelah itu dia menembak rekannya sendiri, Prakaraju, dan mengenai dada kanan. Praturian lalu melarikan diri menuju ke arah kampung Desa Liang sambil berteriak dengan mengeluarkan kata-kata, "Dajjal sudah keluar." Saat bersamaan melintas anggota Sat Brimob Yon B, Baraka Ferry menggunakan sepeda motor dan diberhentikan oleh Praturian untuk menumpang. Sesampainya di jembatan Desa Liang, Praturian meminta korban Baraka Ferry berhenti, kemudian Praturian turun dari sepeda motor diikuti Baraka Ferry. Saat Baraka Ferry turun dari sepeda motor miliknya, Praturian melepas tembakan hingga anggota BRIMOB Yonif B ini tewas di tempat. Setelah menembak Baraka Ferry, Praturian membuang senpi yang dibawanya. Selanjutnya dia mengambil sepeda motor Baraka Ferry untuk meninggalkan TKP menuju rumah warga untuk bersembunyi. Diduga karena depresi, seorang tentara di Maluku mengamuk dan menembak mati anggota BRIMOB Maluku Baraka Ferry. Oknum TNI penembak anggota BRIMOB Maluku sudah diamankan dan jalani pemeriksaan. Oknum anggota Satgas BKO Yonif Arhanud 11, Praturian saat ini telah diamankan Subdenpom Masohi dan tengah menjalani pemeriksaan. Demikian disampaikan Kapendam 16 Patimura Kolonel Adi Prayogo kepada awak media Rabu 16 Maret 2022. Menurutnya Praturian mengalami depresi sehingga melakukan penembakan terhadap Prada Raju serta menewaskan Baraka Ferry, anggota BRIMOB Amahai yang saat itu lewat Pos Satgas Negeri Liang, Kecamatan Elpa Putih, Maluku Tengah. Lanjutnya, untuk kronologis awalnya belum bisa disampaikan karena masih simpang siur. Terpisah dari itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Emrum Ohirat menyatakan bahwa memang benar adanya korban dari anggota BRIMOB. Dijelaskannya, Baraka Ferry ini baru pulang dari dinas di Kompi Amahai tadi malam, dan pada saat melewati lokasi TKP terjadilah penembakan terhadap dirinya. Yang jelas kasus ini akan diproses hukum hingga tuntas. Korban pertama itu anggota TNI, temannya sendiri, rekannya sendiri, ya, karena dia tadi saya sampaikan di dalam kondisi depresi, sehingga temannya sendiri pun kena tembak. Kejadian di dalam pos ya komandannya? Di pos, ya, di pos. Kemudian baru kemudian yang kedua, ya kemudian anggota BRIMOB tadi lewat di situ mau kembali dari dinas. Pak, dalam posisi kira-kira ada berapa orang sih, beberapa anggota sih, kenapa tidak melakukan penahanan tuh? Kan udah ada Dulu ya. RSUD dalam kondisi kritis tadi, kemudian dari apa itu bisa didetailkan tembakannya di arah mana ya sampai dia masih dirawat? Di bagian depan dada ya, tapi sebelah mana belum tahu persis. Ini masih dalam
pendalaman ya, beberapa perbedaan atau simpang siuran. Jadi ini masih dalam proses pendalaman. Ya. Nah, nanti ke depan nanti kalau memang ini sudah jelas nanti bisa demikian ya. Tadi saya sampaikan bahwa terjadi korban dua orang meninggal dunia. Ini perlu saya klarifikasi bahwa yang benar adalah korban meninggal dunia satu, yang satu luka berat dalam keadaan kritis. Dan sekaligus juga kita klarifikasi dan kita minta maaf atas kesalahan yang tadi kita sampaikan. Oke, Terima kasih Pak. Oh, sudah ditangani ya Pak ya, pelakunya Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan Pak waktu. Polisi bekuk 4 pelaku pembunuhan AS di Mardika, Ambon. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berhasil meringkus 4 pelaku pembunuhan AS berusia 29 tahun yang terjadi di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Minggu 13 Maret 2022 lalu. Pelaku yang ditangkap yakni AHP berusia 19 tahun, JD berusia 20 tahun, FCS berusia 26 tahun, dan ABIT berusia 17 tahun diketahui masih di bawah umur. Keempat tersangka ini melakukan perbuatan kejinya di Jalan Mutiara, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Tetapi untuk lokasi penganiayaan berada di 3 titik yang berbeda, di antaranya samping Gereja Betel, TKP 1, rumah keluarga Teko, TKP 2, dan depan toko Mandiri sebagai TKP 3. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Raja Arthur Simamora menyatakan, 4 tersangka ini punya peran yang berbeda, di mana modus operasinya diketahui tersangka FCS, JD, dan ABIT melakukan pemukulan bersama-sama terhadap korban AS di TKP 1, dan sedangkan di TKP 2 kembali JD melakukan pemukulan ke wajah korban. Kemudian di TKP 3, JD kembali memukul wajah korban dan menendangnya hingga terjatuh sehingga AHP langsung menusuk korban dengan pisau hingga menyebabkan kematian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka ini sudah ditahan di rumah tahanan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Membawa, ya, ini untuk dimengerti sama rekan-rekan media. AS ini ada 3 TKP, satu TKP-nya di samping Gereja Betel, yang kedua di depan rumah keluarga Teko Setiawan, yang ketiga di depan toko Mandiri, Jalan Mutiara. Semuanya di Jalan Mutiara. Kemudian untuk tersangka ada 3, sebenarnya ada 4, hanya 1 tidak bisa kita hadirkan karena termasuk tersangka di bawah umur, ya, di bawah umur. Jadi itu kita menyesuaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan sistem peradilan pidana anak. Ya. Kemudian ini tersangkanya, tersangka AHP, ini pelaku utama yang membawa senjata melakukan penusukan. Kemudian JD dan FCS. Jadi untuk modus operandi tersangka FCS dan JD ini melakukan pemukulan menggunakan perantangan di TKP pertama, TKP kedua cuma tersangka JD, TKP 3 tersangka JD menendang, dan terakhir tersangka AHP menusuk menggunakan pisau mengenai rusuk samping kiri korban. Ya. Ini yang mengakibatkan kematian. Kita buka lagi. Ya. Dan itu akan kita coba pengembangan, kita kembangkan. Pegawai Kejari di Maluku yang perkosa remaja belum sempat diperiksa polisi karena masuk rumah sakit. JL berusia 56 tahun, oknum pegawai di kantor Kejaksaan Negeri Piru, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku, hingga kini belum diperiksa. JL sebelumnya dilaporkan ke polisi lantaran diduga telah memerkosa remaja perempuan berusia 12 tahun. Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Maluku, Undang Mugopal mengatakan JL dirawat di rumah sakit
nantilah kita kalau sudah oke baru. Kalau penyelidikan itu kan masih semana nih, pintunya kemana nih masuk. Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Maluku, Undang Mugopal mengatakan JL dirawat di rumah sakit karena mengidap hernia dan ginjal. Lanjutnya, saat ini Kejati Maluku telah membentuk tim pengawasan guna memeriksa oknum tersebut. Mugopal menyayangkan sikap bejat oknum pegawai yang akan masuk masa purnabakti itu. Dia pun menegaskan akan memberi sanksi berat kepada JL bila terbukti telah memerkosa anak di bawah umur itu. Diketahui perbuatan tidak senonoh itu terjadi di rumahnya di Piru, Seram bagian Barat pada 1 Maret 2022. Adapun dugaan pemerkosaan terhadap korban bermula saat korban sedang bermain dengan anak perempuan terlapor di depan rumahnya. Saat itu terduga pelaku menyuruh anak perempuannya untuk pergi membeli rokok. Segan-segan menjatuhkan hukuman berat. Karena seperti kita ketahui, pelanggaran itu bisa ringan, sedang, dan berat. Kalau berat, di samping dicopot, di samping juga bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, kami lagi menunggu hasil daripada tim pengawasan sama penyelidikan dari Polres SPB. Tapi pada dasarnya kami maupun pimpinan Kejaksaan Agung untuk menerapkan sanksi yang berat kalau ini terbukti. Kemudian juga kalau nanti misalnya ditemukan dari tim pengawasan kami tidak akan menunggu proses pidana sampai inkrah. Misalnya banding kasasi. Kalau nanti ditemukan tim pengawasan bahwa dia telah melanggar peraturan kepegawaian, saya langsung akan lakukan tindakan dan hukuman yang berat begitu. Sebut polisi gagal ungkap fakta kematian Anissa Rumonin. Mahasiswa SBT tuntut kerja ekstra aparat. Puluhan mahasiswa Seram Bagian Timur atau SBT mengklaim hasil pemeriksaan polisi terkait kematian Anissa Rumonin tak sesuai fakta. Hasil otopsi pihak kepolisian menunjukkan Anissa yang sempat hilang itu meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Namun puluhan orang yang tergabung dalam gerakan aktivis peduli keadilan atau GAPK menolak hasil penyidikan tersebut. Setidaknya 16 poin tuntutan dibacakan Rumor saat aksi seruduk di Polres SBT itu. Di antaranya mereka mendesak Kapolres, Kasat Reskrim, dan penyidik untuk menghadirkan ahli forensik guna mengungkap sidik jari pelaku. Koordinator lapangan Rahman Ramwar meminta jajaran aparat kepolisian untuk segera menghadirkan barang bukti dalam konferensi pers secara terbuka. Kapolres juga didesak agar segera menangkap Suhardi Parera yang merupakan sosok pelapor perilaku naas itu. Suhardi dinilai turut serta membantu pelaku Andi Tuhuteru melancarkan aksinya. Diberitakan sebelumnya jasad Anissa ditemukan dalam lubang sedalam 2 meter lebih pada 16 November 2021 lalu. Wanita Malang itu diduga dibuang oleh pelaku Andi Tuhuteru yang merupakan seorang tukang ojek. Bahwa kami meminta karena musuh tidak percaya kami kepada penegakan hukum. Dalam hal ini penyidik Polres Seram Bagian Timur, sehingga dalam pernyataan sikap sudah kami sampaikan secara lantang bahwa kami meminta untuk segera Polda Maluku untuk melakukan tindakan pencopotan terhadap Kasat Reskrim Seram Bagian Timur dan melakukan pemeriksaan terhadap Mapolres Seram Bagian Timur. Yang kedua, kami meminta Bareskrim Polri untuk segera mengambil alih penanganan kasus ini. Sebuah mobil jeep hantam trotoar jalan depan Unpati Ambon.
sebuah mobil jenis Jeep bernomor polisi DE1801AL menghantam trotoar pembatas jalan di depan kampus Universitas Patimura Rabu 16 Maret 2022 siang. Pantauan tribunambon.com di lokasi Jalan Christian Soplanit. Mobil Jeep berwarna orange itu tersangkut di trotoar hingga memakan separuh jalan dari arah Bundaran Leimena menuju Jembatan Merah Putih. Menurut pengemudi yang tak ingin disebutkan namanya, mobil itu dikendarainya dari Tulehu hendak menuju bengkel di Kota Ambon untuk diperbaiki. Mereka memakai seutas tali yang dikaitkan ke mobil lainnya untuk menarik mobil yang memang sudah tak dapat dihidupkan tersebut. Ia melanjutkan di tengah perjalanan tepat di depan kampus Unpati. Tiba-tiba kemudi mobil tersebut mengunci ke arah kanan. Namun supir yang menariknya dengan mobil lain tak mengetahui hal tersebut, sehingga Jeep tersebut menabrak trotoar pembatas jalan. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan tunggal tersebut. Lalu lintas dari arah Bundaran Leimena menuju JMP pun sempat tersendat lantaran bagian belakang mobil yang menutupi separuh badan jalan. Polisi pun terpantau mengatur arus lalu lintas yang tersendat itu. Saat ini pengemudi masih menunggu bantuan untuk mengevakuasi mobil yang tersangkut itu. Lagi. Nggak tahu di bengkel, betul nggak tahu tarik apa. Tapi tamang tadi yang bengkel tadi. Alfamidi Branch Ambon pastikan stok minyak goreng aman hingga Ramadan 2022. Warga Kota Ambon dibuat heboh dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi sejak beberapa waktu lalu hingga kini, terutama menjelang bulan Ramadan. Namun Alfamidi Branch Ambon memastikan stok minyak goreng pada setiap gerai Alfamidi di kota berjuluk Manise ini tetap aman hingga bulan Ramadan 2022 mendatang. Demikian disampaikan Branch Manager Alfamidi Ambon, Wahyu Sumantri, saat dihubungi tribunambon.com melalui sambungan WhatsApp Rabu 16 Maret 2022 siang. Ia mengatakan harga jualnya pun memenuhi aturan dan ketentuan yang telah dikeluarkan pemerintah, yakni Rp14.000 per liter. Lanjutnya, meski stok minyak goreng di gerai Alfamidi di Ambon aman hingga 1 bulan ke depan, namun hal itu tak menjamin tak menjamin hingga Hari Raya Idul Fitri tiba. Pasalnya seperti tahun-tahun sebelumnya saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan pokok seperti minyak goreng akan banyak diburu. Diketahui sebelumnya Alfamidi Ambon pernah menerapkan kebijakan minimal pembelian hanya boleh 2 piece untuk minyak 1 liter. Sedangkan untuk minyak ukuran 2 liter, setiap orang hanya diperbolehkan membeli 1 piece. Ketentuan tersebut berlaku mengikuti kebijakan pemerintah. Kebijakan minyak goreng satu harga sebagai upaya lanjutan pemerintah untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Nasdem Maluku siap hadapi verifikasi KPU dan menangkan pemilu 2024. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Maluku menyatakan siap menghadapi tahapan verifikasi administrasi maupun faktual dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Agustus mendatang. Hal itu diutarakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Nasdem Maluku, Hamdani Laturua di Ambon, Rabu 16 Maret 2022. Hamdani menyatakan Nasdem telah menyiapkan seluruh persyaratan yang diminta KPU agar partainya lolos dalam tahapan itu. Selanjutnya dari sisi sumber daya manusia atau SDM maupun infrastruktur sudah disiapkan secara matang. Ia menjelaskan persiapan telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Lantaran, lanjut dia, Nasdem akan menjadi salah satu partai penantang yang kuat pada kontestasi politik 5 tahunan itu. Untuk diketahui, pada pemilu 2019 lalu, Nasdem juga tak menemui kesulitan berarti dalam menghadapi tahapan awal tersebut.
Partai besutan Surya Paloh itu bahkan berhasil menjadi salah satu yang diperhitungkan dalam pesta demokrasi. Terima kasih. Untuk akan meraih kemenangan di seluruh Indonesia. Sehingga hari ini kami harus menyiapkan diri. Karena kemenangan tidak semudah kita mencabut rumput. Kemenangan tidak semudah kita mengertikan bibir tanpa arti itu. Tidak ditangkap tangan apalagi. Tapi kemenangan kan butuh kerja keras. Ya, butuh militansi yang kuat. Butuh persatuan di dalam. Sehingga ketua wilayah, pemimpin partai di sini sudah harus melakukan komitmen untuk menggerakkan semua kader untuk menyiapkan diri menghadapi pemilu 2024. Pak, artinya bahwa Nasdem sudah bisa memastikan untuk lolos di verifikasi partai di untuk pemilu 2024. Sudah, dari sisi infrastruktur kami siap. Bahkan kami sudah bentuk infrastruktur melebihi target normatif yang diisyaratkan oleh KPU. Nasdem pastikan siap rebut tahta pimpinan DPRD Maluku di Pesta Demokrasi 2024. 2 tahun menjelang pemilihan legislatif atau Pileg 2024 nanti, Nasdem tunjukkan keseriusan rebut kursi pimpinan DPRD Maluku. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Maluku, Hamdani Laturua, tegas menyatakan hal tersebut. Ia mengakui itu merupakan target besar yang dicanangkan Nasdem pada kontestasi politik nanti. Hamdani menyampaikan target besar itu diusung usai melihat potensi kader partai yang besar dan dirasa mampu bersaing. Selain itu, ia yakin dengan merebut banyak kursi di legislatif akan semakin mempermudah Nasdem untuk melayani masyarakat. Saat ini, Nasdem memiliki 3 wakil di DPRD Provinsi Maluku dan 4 kader menduduki DPRD Kota Ambon. Sehingga dirinya cukup yakin mampu mengamankan kursi pimpinan wakil rakyat itu untuk memberikan perubahan di negeri raja-raja. Terkait sosok yang akan diusung menuju kursi panas, Hamdani pastikan akan melalui survei terlebih dahulu. Sebab menurutnya rekomendasi yang akan diberikan Partai Nasdem tentunya telah melalui hitung-hitungan yang berpotensi untuk menang, bukan kalah. Kami butuh perubahan. Hari ini katakanlah Kota Ambon dari sisi mana yang mau dipertanyakan. Dari sisi perolehan kursi Kota Ambon harus kami lakukan perubahan untuk harus melakukan peningkatan. Untuk ke Provinsi Maluku itu luar tantangan besar kami itu. Kami akan meraih pimpinan DPR Provinsi Maluku. Keinginan besar kami, cita-cita besar kami. Dan juga untuk pilkada gubernur sendiri. Oleh gubernur, untuk setiap pilkada gubernur di 11 kabupaten kota Nasdem usul kader murni, tidak ada orang lain. Hah? Termasuk Kota Ambon. Semua kan ada pintu masuknya melalui survei. Jadi tidak harus serta-merta dia kader terus kami mengusung dia. Itu namanya mengusung kucing dalam karung. Ada butuh alat ukur untuk kami harus mempercayakan kader masuk pada event politik pilkada. Tribuners, kita beralih ke berita terakhir. Sudah dibangun fasilitas TPS, warga Namlea Pulau Buru masih buang sampah tidak beraturan. Meski sudah dibangun tempat penampungan sementara atau TPS di sejumlah lokasi di Kota Namlea, Kabupaten Buru, namun masih saja ada warga membuang sampah tidak beraturan. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di lapangan, Rabu 16 Maret 2022 pukul 16.40 waktu Indonesia Timur, sampah mulai berserakan di beberapa lokasi pembangunan TPS lantaran tidak ada kesadaran dari masyarakat setempat karena membuang sampah rumah tangga tidak sesuai tempatnya. Padahal baru Selasa 15 Maret 2022 kemarin, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah atau DLH Kabupaten Buru, Dwi Dharma Tuan Kota, mengimbau warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Dia juga mengajak masyarakat Namlea untuk mentaati aturan jam buang sampah ke TPS maupun kontainer. Sesuai dengan aturan bahwa jam buang sampah dimulai dari pukul 20.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan 4.00 waktu Indonesia pagi hari. Namun beberapa lokasi yang sampahnya dibuang di luar TPS meskipun tempat tersebut belum terisi penuh. Di antaranya Jalan Komplek
Kuburan Cina, Jalan Baru Nametek, depan SMP 9, Bukit Permai, dan Jalan Pandopo Wakil. Diberitakan DLH Kabupaten Buru telah membangun 25 TPS guna mengantisipasi sampah berserakan di Kota Namlea. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Maret 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.